Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Muhammad Irfan Sabri dalam channel YouTube Dr. Hewan Irfan. Kali ini kita akan menyampaikan masalah vaksinasi pada anjing. Vaksinasi pada anjing terdiri dari distemper, hepatitis, parvo, parainfluenza, leptospirosis, dan rabies. Di sini teman-teman, kita akan melakukan vaksinasi, yaitu penyuntikan beberapa jenis penyakit yang sangat berbahaya pada anjing, antara lain distemper, hepatitis, parvo, parainfluenza, leptospirosis, dan rabies. Sebelum kita melakukan vaksinasi, biasanya kita melakukan pemeriksaan fisik dari hewan yang akan divaksin, yang meliputi cermin mukanya, semua denyut jantungnya, paru-parunya, termasuk silsilah kesehatannya yang kita dapat dari ownernya atau pemiliknya. Di sini pandai-pandainya kita mengorek informasi dari seorang owner karena vaksin ini kita lakukan tidak main-main karena menyuntikkan kuman. Jadi cuma sekilas informasi saja, kalau kita melakukan vaksinasi kita harus menghindari namanya shock syndrome post vaccination. Shock syndrome vaccination ini bisa terjadi kalau misalnya owner tidak memberikan status kesehatan hewan yang dibawa secara jelas. Nah, di sini saya akan kemukakan sedikit pengalaman saya waktu menyuntik vaksinasi. Ada suatu tempat yang pernah saya kunjungi. Jadi ownernya bilang anjing saya sehat, gitu. Anjing saya lincah, kuat, gitu. Jadi saya akhirnya memeriksa. Begitu saya periksa semua, termasuk temperaturnya kita periksa, dia udah normal. Semua tubuhnya juga saya periksa, memang hasil pemeriksaan yang saya dapat waktu itu dia sehat. Begitu selesai saya vaksinasi yang 6 penyakit tadi, ternyata kedua anjingnya itu dulu anjing golden retriever. Kedua anjing itu lemas. Jadi saya kaget. Loh, kok lemas gitu kan? Sementara keterangan dari owner saya dapatkan dia sehat dan hasil pemeriksaan saya juga waktu itu sehat. Nah, singkat cerita, begitu saya mau beranjak pulang, stafnya owner itu yang selalu memelihara anjingnya itu mengungkapkan ke saya, "Pak Dokter, anjingnya sudah 2 hari dia diare." Gitu. Saking kagetnya saya, "Maaf Pak, kenapa Bapak mengungkapkan itu sekarang Pak?" Gitu saya bilang. Jadi seharusnya Bapak beritahu saya dari tadi kenapa anjingnya dia diare dan tidak sehat, gitu saya bilang. "Saya takut Pak Dokter, nanti bos saya marah," dia bilang. Salah satu staf
ownernya itu. Jadi di kondisi demikian, keterangan-keterangan yang disampaikan owner itu sangat berpengaruh terhadap vaksinasi. Ya, kita takutkan memang 1:1000, tapi shock syndrome post vaccination itu kita sangat menghindari. Jadi di sini memang saya terutama saya merasa kurang teliti dalam mengorek informasi dari owner dan kiper dari anjing golden tersebut. Tapi di satu sisi si kiper itu bilang ke saya dia tidak berani mengungkapkan ke bos masalah diarenya itu karena dia merasa nanti takut dimarah. Saya juga tidak bisa menyalahkan dia karena ternyata ada alasan-alasan tertentu yang bisa kita ya masuk akal gitu yang saya terima waktu itu. Jadi di situ teman-teman, keterangan dari owner dan kiper sangat diperlukan waktu kita melakukan vaksinasi. Dan yang jelas di sini dokter hewan manapun tidak akan pernah bisa menanyakan ke pasiennya. Jadi begitu teman-teman. Kalau mau melakukan vaksinasi juga, teman-teman sebaiknya harus terbebas dulu oleh parasit. Misalnya parasit itu ada 2 bagian di sini, ada ektoparasit namanya sama endoparasit. Ektoparasit itu kutunya, endoparasitnya itu cacingan lah, kayak gitu sederhananya. Jadi akan sangat optimal kerjanya dari vaksin itu kalau sudah terbebas dari endoparasit dan ektoparasit. Nah, di situ pentingnya sesering mungkin kalau melakukan pengobatan atau bagaimana, melakukan konsultasilah dengan dokter hewan yang sering yang paling dekat di tempat Anda. Ya, teman-teman. Lanjut teman-teman, kalau dalam vaksinasi itu maksud saya kalau melakukan vaksinasi itu supaya hewannya itu atau misalnya anjingnya itu dalam kondisi sehat. Jadi jangan sampai beranggapan bahwa kalau melakukan vaksinasi itu hewannya dia sakit. Jangan sekali-sekali karena kita menghindari penyakit yang tadi yang saya sebutkan itu shock syndrome post vaccination. Jadi di sini teman-teman, walaupun seorang dokter itu mudah menyuntik itu, tapi efek samping dari penyuntikannya itu sangat dipertimbangkan oleh semua dokter hewan. Jadi di sini teman-teman, jadi kalau memberikan informasi atau status kesehatan dari anjing atau kucingnya harus diberikan sejelas-jelasnya informasi tersebut. Jangan sampai nanti pas kejadian siapa yang menginginkan, dokter pun akan shock kalau seandainya terjadi penyakit-penyakit setelah dilakukan penyuntikan, apalagi ownernya, apalagi pemiliknya. Jadi kita juga sangat menghindari yang namanya kesalahan dalam melakukan vaksinasi. Jadi di sini teman-teman, jangan sampai kita menyesal kemudian teman-teman ya. Perlu diingat teman-teman, kalau seorang dokter hewan itu sudah melakukan vaksinasi, biasanya dia akan mendapatkan buku vaksinasi dan di buku vaksinasinya itu akan ditempelkan label dari vaksin yang digunakan, cap dari dokter hewan yang melakukan, dan tanda tangan dokter hewannya juga yang melakukan. Begitu teman-teman, perlu diingat bahwa kartu ini juga jangan sampai hilang. Karena apa? Karena lewat kartunya ini juga seorang dokter lebih cepat untuk melakukan diagnosa sementara terhadap penyakit dari hewan kesayangan teman-teman.
Misalnya sudah dilakukan vaksinasi, terus misalnya saja di Indonesia dilakukan vaksinasi distemper, hepatitis, parvo, parainfluenza, dan leptospirosis serta rabies. Di kartunya itu akan tertulis di situ. Nah, setelah tertulis di situ, mungkin si anjing ini akan dibawa ke Amerika misalnya. Dokter hewan di Amerika juga akan cepat mendiagnosa penyakit dari anjing ini karena dengan melihat buku kartu vaksinnya itu. Jadi teman-teman, mohon kalau misalnya dokter hewan mengeluarkan buku itu dan sudah lengkap, mohon jangan dihilangkan. Jadi tiap melakukan pengobatan ke dokter hewan manapun, kartu itu lebih baik dibawa, karena di dalam kartu itu akan tertulis status dari vaksinasi yang pernah dilakukan, pengobatan-pengobatan lainnya biasanya tercantum dia di buku itu. Jadi gitu ya teman-teman. Demikian teman-teman yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa like dan subscribe di channel YouTube saya, Dr. Hewan Irfan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.